Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Mahasantri Mahat Ali Antarmasi dari semester 3 akan mencoba menjalankan tugas UAS dari mata kuliah Usul Fikih dengan membawa bab amr. Sebelumnya di sini saya Umi Hani Kurniawati dan saya Julina Nurah akan membawa bab yang telah kami sebutkan tadi, yaitu adalah bab amr. Masuk pada tahap pertama, yaitu adalah tentang pengertian amr. Pengertian amr di sini adalah tuntutan yang dilakukan dari atasan kepada bawahannya. Begitu. Contohnya, semisal perintah guru kepada muridnya itu adalah arti dari amr yang pertama. Namun, pengertian amr itu berbeda-beda dari pendapat ulama. Yang pertama adalah pengertian amr yang ditujukan kepada seseorang yang sejajarnya, kepada saya, kepada Mbak Dewi. Itu adalah pengertian amr dari pendapat yang selanjutnya tadi, yang bisa dimaksud dengan atau yang bisa dinamakan dengan arti iltimas. Kemudian arti amr yang selanjutnya adalah permintaan yang ditujukan kepada orang yang lebih tinggi atau orang kepada orang yang lebih tinggi begitu. Maka dinamakan soal atau ad-doa. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah seperti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dimaksud dengan ad-doa atau soal. Jadi, tuntutan menjadi amr, iltimas, dan soal adalah istilah khusus yang digunakan ulama ahli balaghah, mantik, dan selainnya. Sedangkan versi ahli usul fikih semuanya disebut amr. Coba dicontohkan Mbak Hani. Jadi, contohnya terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famadza ta'murun. Di sini Firaun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan?" Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut anjuran pemuka-pemuka kaum Firaun dengan sebutan amr, padahal mereka lebih rendah derajatnya. Jadi, amr secara hakikat adalah tuntutan yang wajib dilakukan. Apabila sebuah tuntutan boleh ditinggalkan, maka tuntutan ini tidak bisa disebut amr secara hakikat, hanya bisa disebut amr secara majas. Begini Mbak Dewi, kan di dalam amr itu terdapat sigot-sigot. Memangnya sigotnya di dalam amr itu apa? Ada dua. Ya, apa saja memangnya? Ada if'al dan af'il. Kan ada if'al dan af'il. Contohnya di dalam Al-Quran itu apa? Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 72 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Sigot ini ketika dimutlakan dan tanpa disertai korinah yang memalingkan dari tuntunan dilakukannya sebuah perbuatan, maka diarahkan pada yang wajib, kecuali sigot yang diarahkan oleh sebuah dalil bahwa yang dikehendaki dari sigot tersebut adalah sunnah atau ibahah atau mubah. Jadi begini ya, sigot amr itu menunjukkan kemutlakan kepada kewajiban. Namun jika ada dalil-dalil yang menunjukkan mubah atau ibahah, maka itu dihukumi mubah. Gitu ya, begitu. Ya. Menurut pendapat yang sahih, amr tidak menuntut adanya pengulangan, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan tujuan pengulangan, maka dalil ini pun harus diamalkan. Mungkin bisa dilakukan. Saya akan mencontohkan tentang puasa Ramadan ataupun pengulangan di dalam puasa Ramadan. Dalil diwajibkannya untuk mengulangi puasa Ramadan adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum syahra. Artinya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu.
Jadi di sini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, di dalam dalil hadis riwayat Bukhari Muslim ini terdapat terdapat perintah untuk atas pengulangan amr di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tersebut. Begitu. Kemudian di sini saya mau bertanya tentang sebenarnya amr itu harus segera dijalankan atau tidak? Amr itu tidak menuntut faur atau segera dijalankan, karena tujuan dari amr adalah terjalankannya perbuatan tanpa terikat dengan ketentuan di waktu awal. Ya, jadi yang penting kita sedang menjalankan amr, namun tidak harus segera dijalankan. Begitu ya Mbak Dewi? Iya. Nah, menurut sebagian pendapat, amr menuntut segera dijalankan, dan pada pendapat inilah jalur arahan versi yang menyatakan bahwa amr menuntut adanya pengulangan. Ya. Amr hanya menunjukkan tuntutan yang dilakukan sebuah perbuatan. Pendapat kedua menyatakan bahwa amr menuntut faur, diungkapkan oleh sebagian asyab as-Syafi'i dan al-Karhi dari kalangan Hanafiyah. Mengambil dari surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam waktu aku menyuruhmu? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela iblis atas keengganannya bersujud kepada Nabi Adam seketika itu. Sedangkan amr dalam hal ini bersifat mutlak. Seandainya amr tidak menuntut faur, maka tentunya tidak ada celaan. Kemudian, perintah untuk menjalankan sebuah perbuatan merupakan juga perintah atas perbuatan tersebut. Contohnya adalah perintah menjalankan sholat, sekaligus juga merupakan perintah melakukan bersuci, karena bersuci merupakan perantara untuk kemudian pada saat perbuatan yang diperintahkan itu sudah dilaksanakan, maka seseorang itu lepas dari tuntutan yang diperintahkan. Begitu. Kemudian siapa yang masuk dalam kitab amr dan nahi? Orang yang masuk dalam kitab amr dan nahi itu adalah semua orang mukmin, kecuali adalah orang yang dalam keadaan lupa, anak kecil, orang gila, semuanya tidak masuk dalam kitab amr dan nahi. Namun ketika seseorang itu dalam keadaan lupa atau gila, ia telah sadar dalam kegilaannya atau dalam kelupaannya tadi, maka ia harus menggantinya. Contohnya mengqadha sholat. Ketika ia lupa atau tertidur dalam keadaan sholat, namun ia tak sadar, maka ia harus mengganti sholatnya tersebut. Gitu. Khitab pada orang-orang kafir memiliki faidah, yakni diberlakukannya siksaan bagi mereka atas meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Kemudian, perintah dilakukannya suatu hal tersebut adalah larangan dilakukannya kebalikan hal tersebut. Contohnya, kita diperintahkan untuk diam, maka kita dilarang untuk bergerak.